والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah, bahkan air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas dalam Al-Quran. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum pendosa. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Surat Al-A'raf ayat 133 ini memperjelas kepada kita tentang peristiwa yang ada di alam jagat raya ini. Satu dari yang disebut pada ayat ini itu bertemu di hasil penelitian pada tahun 2008, yaitu di daerah Kolombia. Mana yang ketemu dari yang banyak disebut ada tufan, ada belalang, kutu, katak, dan darah. Di situ terjadi di Kolombia 2008 adalah dari penelitian sebuah seekor bakteri, kemudian menunjukkan yang turun menetes pada saat itu adalah darah, hujan darah. Jadi hujan darah itu pernah di Kolombia 2008 dan itu sudah disebut dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 133. Di antara yang menimpa peristiwa pada kehidupan manusia kalau topan banyak ayat-ayat lain. Azab Allah dalam bentuk topan badai itu terjadi 8 hari 7 malam kepada kaum sebelumnya, tidak berhenti-berhenti. Kalau hujan keras pun sudah ada, surah Al-An'am kita baca kemarin. Jadi Al-Quran telah menyebutkan kepada kita bukti tentang kebenaran apa yang terjadi di alam semesta atau di bumi ini, di dunia ini. Hujan darah hasil penelitian pada tahun 2008 negerinya di Kolombia. Jelas itu memperlihatkan itu adalah memang darah setelah ditunjukkan dengan penelitian tersebut. Berbiasa Al-Quran mengingatkan kepada kita. Mungkin suatu saat lagi akan juga bisa terbukti yang lain disebutkan seperti belalang itu hama itu di Mesir yang kita ceritakan tadi malam. Hama pertanian itu banyak. Kita pun pernah mengalami hama wering kena, hama wering itu karena habis berdiri. Sudah lihat tehnya di buah itu dihampai dan hama wering dibuat di bawah belum mancing enak. Dua-duanya padi itu. Nah dole tinggal jeraminya ya. Karena yang mau wereng padi itu tinggal jerami tinggal buah dado umbi pun dado. Bapak Ibu muslimin, yang kedua Al-Quran membuktikan kepada kita bahwa segala sesuatu di muka bumi ini yang disebut di antara tumbuhan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada misalnya fenomena orang bilang kemarin di peristiwa longsor itu, atau kadang melucu-lucu ke bawah, dibuat di kayak masjid ini akan yang masjid oleh, ya kan? Tak lalu jadi kayak masjid itu tak pecah dengan masjid ini. Ya kan? Kalau kita lihat ayat, tumbuhan batu itu bertasbih kepada Allah. Cuma kita tak mengerti apa tasbihnya, kalimatnya itu. Ini pun ada sebuah penelitian di jurnal yang tentang biologis ya, tentang tumbuhan
mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim ilmuwan asal Amerika Serikat tentang suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Penelitian ini dipimpin oleh Profesor William Brown. Kemudian merekam dan menyimpan suara ultrasonik dari tumbuhan dan mengubahnya menjadi gelombang elektrik optik yang dapat ditampilkan oleh monitor atau komputer dalam bentuk rangkaian garis. Yang mengejutkan adalah garis-garis tersebut membentuk lafaz Allah, kalimat Allah. Jadi hasil suara itu diambilnya dan dipindahkan ke layar monitor, kemudian berbentuk seperti garis. Kalau di gelombang radio aku ada tengah di layar monitor bentuk orang USG itu yang hijau sih, ini maniak. Tapi bentuknya itu membentuk lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka garis itu bentuk lafaz Allah kemudian itu sebagai kalimat tasbih kepada Allah. Jadi Al-Quran telah menjelaskan fenomena ini dalam surat Al-Isra ayat 44. Surat 100 surat berapa? Surat 7 balik. Surat Al-Isra tusabbihu lahu as-sama wal ard wa ma fihin wa man fihinna. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Jadi pohon, tumbuhan lain dan segala yang ada itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula ayat kan dalam surah Al-Ghasyiyah kan ada afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. 4 tersebut suruh kita perhatikan. Dalam ayat lain wa qul inzuru ma fis samawati wal ard. Perhatikanlah oleh kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di bumi disebut surah Al-Ghasyiyah, di antaranya gunung. Gunung itu berjalan seperti awan yang mengikutinya. Jangan kamu kira gunung itu diam, tapi gunung itu berjalan seperti awan yang mengitarinya. Nah, surat Al-Isra ayat 24 ini menjelaskan bahwa tumbuhan dan bebatuan pun serta benda-benda lain yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tasbihnya kita tidak mengerti, tapi bentuknya kata Profesor William adalah saat suara dari sebuah tumbuhan itu goyangan daunnya karena angin, kemudian dengan bunyi dipindahkan ke gelombang, yang gelombang itu kemudian dapat dibaca membentuk lafaz Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa tumbuhan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin yang subuh rahimahumullah. Yang ketiga disebut dalam surat Az-Zariyat ayat 49, itu berkenaan dengan segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan. Maka ilmuwan asal Inggris bernama Paul Dirac berhasil melakukan penelitian membuktikan bahwa materi diciptakan secara berpasangan. Dalam setiap materi itu ada proton dan ada neutron. Jadi unsur yang melekat pada suatu benda itu ada pasangannya. Misalnya listrik, ada positif, ada negatif. Apa saja di muka bumi ini ada pasangannya. Siang, malam, pagi, sore, hidup, mati, tua, muda, besar, kecil, lemah, kuat, ada semua. Semua berpasangan-pasangan. Tidak ada orang mempebawi kalau pasangannya tidak ada. Nah, manusia itu juga tidak mungkin yang mempebawi kalau pasangannya tidak ada. Mestinya mempebawi itu umurnya ada, ya kan? Dan sesuai. Nah, karena itu apa yang Al-Quran ceritakan kepada kita, kisahkan kepada kita tentang peristiwa alam itu benar-benar buktinya ilmiah terbukti. Dari tahun ke tahun semakin orang meneliti,
semakin ketemu bukti dalam Al-Quran tentang peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Kemudian apa yang luar biasa lagi yang diungkap dalam surat Al-Qiyamah ayat yang keempat berkaitan dengan sidik jari. Sidik jari manusia dalam dunia teknologi sekarang sudah menjelma menjadi sistem yang merupakan sistem security. Bahkan untuk masuk, misalnya orang masuk hotel, penginapan, itu masuk kamarnya itu dia pakai sidik jari. Masuk kantornya pakai sidik jari. Buka handphone pakai sidik jari. Buka komputer pakai sidik jari. Ada password tertentu, buku bank. Sekarang buku bank itu ada kertas lagi ya kan, sudah digital, sudah elektronik. Kalau tidak tangan dan itu mau bayarnya dan tidak terbuka ya, tidak mau keluar. Kalau itu dah, mesti tangan itu. Begitu sekarang luar biasanya sidik jari. Ternyata dicoba suami istri, spesimennya misalnya 2 atau ketua sekretaris pakai spesimennya sidik jari untuk ngambil duit. Ada coba keduanya oleh sekretaris tidak bisa, atau ketua mencoba keduanya tidak bisa. Dari kanan C, tunjuk kanan C, tunjuk kiri C, tidak bisa. Mesti tunjuk sekretaris, tunjuk ketua lah masuk. Nah, tapi harus ditunjuk sekretaris pula lah tidak bisa. Tunjuk suami lah, tunjuk istri alun tidak bisa kayak gitu. Nah, disebut tunjukkan televisi tidak bisa. Karena sidik jarinya berbeda. Sejak kecil sampai tua, sidik jari orang tidak berubah. Luka dia, kemudian tumbuh lagi, sehat lagi. Kalau baru beli itu, ngelamun atau lupa. Nah, lagi itu, tapi nyubuh Allah balik itu. Ini disebut dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah, bala qadirina ala an nusammiya banana, kami susun jari jemari mereka itu dengan sempurna. Termasuk nanti, ini kan jawaban Allah sebenarnya terhadap orang yang berlaku dengan hari kebangkitan. Apa bisa telah cahaya dalam tanah itu bangkit balik kepada tubuh nilai. Tubuh manusia apa betul nilai. Jangankan tubuh kata Allah, sidik jari ini yang paling sulit dalam tubuhmu itu, dalam anatomi tubuh manusia itu, yang paling sulit sidik jari adalah bisa kami susun kata Allah SWT. Dia jangan ragu boleh. Buktinya banyak kan, operasi plastik, kulibat kulinya, atau boleh sidik jari, dibaca-bacanya dengan mesin. Hebatnya itu kan bisa orang sampai pada ilmu mendeteksi sidik jari. Itu manusia tidak hebat. Terbukti tidak sama memang satu sama lain. Nah, kalau dahulu orang sekolah kan bisa titik absennya, berikan tua, kalau kedua cat, atau kalau kedua absen uang makan, uang nasi buku itu katakan CEO supaya dia dapat. Kalau karakter HP-nya aku bisa titik ke kawan. Ini kok tidak bisa. Mahasiswa kuliah ini kok titik absen tidak bisa. Itu tentang namanya itu lado, nah, ya kan? Bahkan sudah sampai dia tekan sendiri gitu. Buat buka sendiri digital itu ditekan sendiri baru bisa. Jamnya tertentu juga. Lewat dari jamnya nggak bisa, kalau bukan jarinya nggak bisa. Bisa orang dengan angka atau tulisan masih bisa orang lain menggubur. Orang punya password buku bank, buku rekening, angka ditemukan orang yang tembak mungkin masih bisa ya. Tapi sidik jari belum berhasil. Tapi mungkin lama kelamaan namanya orang berkembang pengetahuan apa gunanya untuk salah atau tidak, bisa orang nanti membobol. Bagaimana cara membobol digital dengan sidik jari? Orang maling banyak kepada itu. Maka dalam waktu dikatakan berteknologi itu harus tunduk kepada syariat Islam. Kalau orang tunduk kepada syariat Islam, dia akan bisa menggunakan untuk kesalahan ataupun untuk dosa. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin, sangat luar biasa apa yang Al-Quran sebut kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sini. Kemudian pada ayat 30 surah Al-Anbiya itu menjelaskan dengan juga analisis penelitian bahwa di mana ada air di situ pasti ada kehidupan. Nah, itu tandul. Kalau ada air isinya, nah, itu tandul makhluk hidup di situ.
misalnya di tengah hutan atau di mana saja, lihat dua aja, itu pasti ada makhluk hidup di situ. Tidak, karena kalau ada air itu berarti air itu untuk menghidupi makhluk hidup. Sumber dari segala kehidupan itu adalah air. Maka waja'alna minal ma' kulla syai'in hatta afala yu'minun. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi kalau tidak ada air itu, tidak bisa sumbernya itu saja. Jadi kalau begitu sumber makhluk hidup itu sama, ya kan, manusia juga dari air, yang lain juga dari air. Karena itu sesuatu yang dicuci dengan air makhluk hidup itu bisa menjadi bersih, berdarah itu dicuci juga air, bersih apa? Hilang kumuh-kumuh tanah, tambah itu unsur tanah. Dalam fikih kita kenal kalau ada najis berat itu karena tidak lepas dia oleh air, pakai tanah. Ternyata kenapa tanah itu dipakai? Itu ada memang di dalam Al-Quran menjelaskan tanah itu punya zat asam. Jadi ketika segala sesuatu berasal dari tanah itu sendiri, manusia dari tanah yang sesudah itu air, awalnya tanah dia berpusat dengan air. Nah segala yang kembali ke tanah kan tidak ada yang musuh. Kenapa? Dia mengatur saja. Kayu mati jadi tanah, orang mati jadi tanah, hewan mati pun jadi tanah. Maka 10 tahun kebijakan orang kota-kota besar di kuburan itu, kalau ada di tempat menguburkan yang baru, sudah bisa dikuburkan kembali di situ. Karena dalam rangka 10 tahun, penelitian sudah hilang, fosil itu sudah hilang ada lagi. Maka ada tuh sebuah cerita. Sebenarnya narasinya itu bukan asli, tapi cerita saja. Seorang merantau jauh, kemudian setelah beberapa tahun, hampir 10 tahun, dia mendapat kabar kalau orang tuanya meninggal dunia di kampung. Lalu dia pulang, tinggal di kubur orang tuanya itu dengan maksud untuk mencium tengkorak sebagai bentuk bakti anak kepada orang tua. Ya kan? Pulanglah dia, dan dia tinggal di kubur itu. Tidak ketemu sama dia. Tidak ketemu, tanya sama orang, di mana kuburan bapak, di mana kuburan emak. Di situ kata orang itu kuburannya. Tapi kok sudah tidak ada. Inilah ada masih ada tanda ini. Orang disebut semua. Dia berpikir ternyata sesuatu masuk tanah setelah sekian tahun akan hilang. Nah maka orang kafir tidak percaya ketika berbangkit. Kok bisa lagi seperti itu? Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi air itu menandakan sumber kehidupan. Jadi kalau jalan lewat ke gunung pertama gitu, kalau bersebut air mah itu sampo saja digali asli. Kita bentuk di kayu itu apa namanya, teringu baru atau teringu pokoknya. Ya udah bentuk itu kan. Nah masuk air dalam. Kau menjadi saya di batu, tanda ada kehidupan. Di batu itu bisa muih, oleh batu itu tidak tahu apa, ya kan? Ada kehidupan kalau ada air. Nah berikutnya Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Najm, surat An-Najm ayat 45 itu berkaitan dengan 45-46 tentang jenis kelamin manusia atau kelamin bayi. Kan banyak orang mengatakan bahwa kalau itu anaknya berarti sumbernya dari ibunya, gen ibunya. Ternyata hasil penelitian bahwa gen atau kelamin seorang anak itu bersumber dari sperma suami. Ada ayat wa annahu khalaqal zawjain az-zakara wal unsa min nutfati idza tunna, bahwa sesungguhnya dialah menciptakan pasangan laki dan perempuan dari mani yang ketika dipancarkan. Peneliti mengungkap ternyata itu maksudnya itu adalah spermatozoa dari laki-laki, ada unsur X dan unsur Y. Ada dari laki-laki itu unsur spermanya itu untuk kelamin perempuan dan untuk unsur laki-laki. Kalau mungkin ketika ada berhubungan itu dia adalah mengeluarkan
yang zat atau gennya perempuan, maka situlah kata peneliti nanti jenis kelamin anak itu akan perempuan. Karena ditangkap oleh sel telur itu hanya punya unsur kewanitaan, tidak punya unsur laki-laki. Nah, karena itu kaum muslimin, Al-Quran sampai sedetail itu. Cuma yang aneh memang sekian banyak peneliti genetika itu yang saya baca, baru 2 orang yang saya baca itu yang masuk Islam. Di mana itu hidayah Allah? Kalau semuanya betul-betul itu meneliti, tapi yang masuk Islam tidak banyak. Tapi ketika dia masuk Islam, sungguh-sungguh. Yang masuk Islam saya meneliti tentang masa idah, itu masuk Islam ya. Yang ini belum masuk Islam. Yang masuk Islam sampai akhirnya dia meninggal dunia. Karena itu luar biasa Allah ini. Orang kafir pun bisa meneliti tentang Al-Quran, jawabannya dalam Al-Quran. Tapi itulah yang namanya hidayah Allah ya. Kenapa setelah dia seperti itu berpikir, tapi juga tetap tidak masuk Islam. Nah, ketemulah di situ, Nabi pun ditegur oleh Allah. Betapa sakitnya Nabi ingin Abu Talib itu paman yang masuk Islam, tapi Allah katakan, engkau tidak bisa membuat hati seseorang menjadi Islam. Tidak bisa Muhammad. Nabi itu. Jadi tugas apa di dunia ini? Berdakwah. Tapi ternyata ketemu di situ, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Cara Allah memelihara Al-Quran salah satunya dari kerusakan orang kafir adalah dengan cara penelitian ini. Jadi ketika ada penelitian yang membela peneliti Al-Quran itu benar adalah mereka sendiri. Jadi berdebatlah antara mereka sama mereka. Yang satu sudah meneliti tentang ini, jawabannya dalam Al-Quran, pasti akan angkat tangan bahwa ternyata itu benar, disebut dalam kitab suci orang Islam. Kalau masalah kafir kan begitu, kitab suci umat Muslim, akan begitu bahasa. Nah, kaum muslimin yang masuk Allah, tentu kalau kita bolak-balik ayat ini, sekian banyak ayat, ribuan ayat itu tidak kurang dari 800 ayat tentang iptek, tentang keberpuan itu banyak sekali. Bahkan hampir dari setiap surat itu mengandung sekian puluhan ratusan tentang bukti-bukti kebenaran ilmiah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Belum lagi orang menanam tumbuhan ya, bijinya sama, potnya sama besar, teorinya sama, tapi tumbuhnya tidak sama. Nah, kenapa itu tidak sama? Disitulah ada pula yang menyampaikan, ya tasbihnya sama, niat orang menanamnya tidak sama. Pokoknya si A tetanggaku menanam bunga, si B menanam bunga, beliau tidak sama suburnya loh. Nah, karena berpengaruh dari niat dan sifat orang yang menanamnya. Karena itu kaum muslimin, kita berinteraksi dengan alam. Alam itu akan berjawaban kepada kita semua. Semakin kita mengerti untuk merawatnya, maka situlah keselamatan akan ada. Maka disebutlah dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sangat besar campur tangan manusia itu atas kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh karena memang ulah campur tangan manusia. Kalau manusia mengerti dengan alam, mengerti dengan kehidupan berdasarkan pada Al-Quran, maka tentu dia akan mau semena-mena terhadap tumbuhan, terhadap air, terhadap batu, tanah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan muslim yang berbahagia, bukti-bukti ini akan membuat kita lebih tunduk kepada Allah dan senantiasa kita membaca Al-Quran, karena dengan baca Al-Quran itulah kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang sisi-sisi kehidupan selain sisi kita manusia. Banyak sekali yang diterangkan dalam Al-Quran tentang sisi kehidupan makhluk lain, termasuk tumbuhan, batu-batuan, dan segala bentuk makhluk lainnya. Semoga senantiasa peristiwa yang terjadi dengan kita ini dapat kita maknai sebagai bentuk